Hari Pendengaran Sedunia atau World Hearing Day diperingati saban tahun tanggal 3 Maret. Pada tahun ini tema yang diusung adalah perawatan telingawan pendengaran untuk semua. Tema ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan perawatan telingawan pendengaran, yaitu sebagai komponen penting dari cakupan kesehatan. Hari Pendengaran Sedunia atau World Hearing Day diperingati saban tahun tanggal 3 Maret. Pada tahun ini, tema yang diusung adalah perawatan telinga wan pendengaran untuk semua. Tema ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan perawatan telinga wan pendengaran sebagai komponen penting dari cakupan kesehatan. Perhati atau dokter spesialis THT bedah kepala wan leher Indonesia cabang Kalselteng pun kada tinggal diam, namun turut pula mensosialisasikan permasalahan pendengaran ini pada warga. Kali ini, sosialisasi terkait pendengaran diberikan kepada Perhimpunan Sopir Kelotok Wisata Patung Bakantan. Sosialisasi yang diikuti puluhan juragan kelotok ini mengambil tempat di Siring Patung Bakantan, Jalan Peretendian Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Minggu 5 Maret 2023. Bisa dipakai tutupnya, supaya tidak mudah infeksi. Jadi gunanya ada dua, nyaman apa? Nyaman. Ya. Yang terakhir, kada boleh mendengarkan musik atau suara yang terlalu keras. Misalkan di kelotok. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis THT Bedah Kepala Wan Leher Indonesia Cabang Kalselteng, Dr. Alex Samsudin SP THT BKL Waitakuni Prima TV memedahkan tujuan sosialisasi ini adalah dalam rangka pentingnya menjaga kesehatan telinga guna menghindari gangguan pendengaran agar pendengaran menjadi sehat serta membantu bagi orang yang mengalami penurunan pendengaran. Rata-rata dari supir kelotok ini, ujar Dr. Alex Samsudin, hampir 24 jam berada di kebisingan dari hasil bunyi mesin kelotok, ditambah lagi ada bunyi-bunyian lainnya yang kayak musik, sehingga sangat rentan pendengaran mereka akan terganggu atau mengalami penurunan. Maka diberikanlah tip atau cara agar bisa menjaga pendengaran mereka supaya tetap berfungsi dengan baik, salah satunya menggunakan earplug atau sumbat telinga. Tahu, tapi kalau telinga karena dua, satunya menurun, satunya masih dengar, kadang-kadang kita masih normal, padahal sudah ada penurunan. Apalagi untuk di sini mungkin karena paman-paman ini ya bekerja di tempat yang bising ya, sebaiknya dan kita dibawa ukur ke dokter THT penurunan penurunan dilihat tingkat kebisingannya itu sudah sampai 80-90 desibel, dan biasanya normalnya untuk bisingan seperti itu maksimal 2 jam bisa bertahan. Tapi kalau lebih dari itu maka akan risiko akan merusak saraf. Tapi mereka bekerja sehari lebih dari 2 jam, sehingga kita coba edukasi mereka supaya menggunakan earplug terutama untuk mengurangi kebisingan. Dan itu lumayan, dari 80 bisa turun menjadi 50 desibel karena dia bisa menurun sampai sekitar 30 desibel. Jadi diharapkan dengan adanya earplug yang mereka pakai ini, risiko untuk terjadinya penurunan pendengaran juga akan berkurang. Pak, kenapa mereka yang harus dipilih, Pak? Karena risiko pekerjaannya. Pekerjaan tadi, Pak. Jadi mungkin di sini juga kebetulan di daerah ada wisata, banyak orang-orang lewat tuh. Kita berharap foto ada yang tertarik juga untuk melihat, itu juga bisa kita harapkan edukasi ini juga bisa sampai ke masyarakat. Karena risiko kebisingan sebenarnya tidak hanya pada mereka ini ya, tapi juga pada siapa saja yang mungkin aktivitasnya itu berkaitan dengan suara bising, atau dia sengaja. Mungkin orang-orang anak-anak muda yang menggunakan headset dalam waktu yang lama dengan suara yang keras, itu juga risiko. Jadi kebisingan itu salah satu yang bisa menurunkan pendengaran yang bisa dicegah sebenarnya. Dr. Nang Sarhari bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansah ini pun berharap setelah dilakukan edukasi, maka beban supir kelotok ini lebih rajin atau secara rutin untuk memeriksakan kesehatan pendengarannya ke rumah sakit menggunakan BPJS agar nantinya bisa diukur derajat pendengarannya dengan menggunakan audiometer, suatu alat pemeriksaan yang berfungsi untuk menguji pendengaran manusia. Menurut Dr. Alex Samsudin, alat pendengaran merupakan salah satu indera yang penting dari tubuh manusia, maka harus dijaga dan dirawat dengan baik. Dr. Alex Samsudin mengingatkan kada boleh mengorek telinga dengan cotton bud, jarum, peniti, atau meneteskan minyak ke dalam telinga. Jadi dalam rangka ini ya, World Hearing Day ini memang kita harus selalu menjaga pendengaran kita. Jadi indera kita salah satu yang benar-benar penting sebenarnya itu adalah, dan kadang-kadang suka dilalaikan, itu adalah pendengaran kita. Karena itu, seperti saya jelaskan tadi, itu kadang-kadang kita tidak merasa kalau terjadi penurunan karena satu masih bagus, satunya menurun, kita tidak sadar. Tapi beda kalau mata satu kabur sudah bingung. Tapi ke telinga kadang-kadang karena terkompensasi dengan satu pendengaran yang masih normal,
Dan biasanya gejala-gejala awal itu mungkin hanya berupa berdengung. Itu kadang-kadang dikirain hanya biasa ya, tapi sebenarnya merupakan awal dari penurunan pendengaran. Jadi menghindari kebisingan, manajemen kebisingan kalaupun harus bekerja di tempat yang bising seperti itu. Termasuk hal-hal lain, misalkan ada infeksi harus segera diobati, mencegah menggunakan mengorek telinga, cotton bud yang tidak aman kan, karena memang cotton bud selama ini sering digunakan di liang telinga, padahal digunakan untuk di daun telinga saja.